Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'dah. Al-mukarramun, para masyayikh, para sesepuh, bil khusus takmir masjid dan yang muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Mukmin Buak, dan yang muliakan dan yang hormati. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena masih pada kesempatan ini tiang pelunggu diberikan kesehatan oleh Allah, memberikan panjang umur, kesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan rahmat Allah, diberikan panjang umur dan terutama keberkahan dalam hidup. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh pecinta para umatnya, termasuk kita semua. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmatnya lisan dan hati kita untuk selalu menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dalam suasana bulan Rabiul Awal yang seperti sudah kita ketahui bersama, bulan Rabiul Awal itu adalah mengingatkan kita semua akan sosok manusia agung yang memiliki akhlak yang paling luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid yang diadakan oleh kalangan umat Islam di seluruh dunia itu pada hakikatnya adalah mengajak kita semua untuk senantiasa merenungkan, menghidupkan kembali sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pantas jika Imamul Akbar Kairo Al-Azhar Mesir, Syekh Ahmad Tayyib, dalam kegiatan International Conference itu beliau mengingatkan kepada Presiden Mesir, para Perdana Menteri, para saudara-saudara mayoritas umat Islam, baik itu di Jazirah Arab maupun Islam seluruh dunia. Beliau menyampaikan bahwa hendaknya peringatan Maulid
yang dilakukan oleh seluruh umat Islam di dunia adalah bisa mengembalikan citra ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menghidupkan kembali ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh beliau, karena beliau menyatakan saat sekarang ini apa yang sudah menjadi ajaran Nabi sudah banyak diputarbalikkan oleh sebagian kalangan umat Islam yang mengatasnamakan agama dan Rasulullah, tetapi justru sebaliknya mereka menciderai Islam. Beliau mencontohkan mereka mengaku Islam tetapi mereka melakukan teriakan-teriakan yang begitu kasar terhadap umat Islam, bahkan menjadikan masjid sebagai kuburan umat Islam. Artinya banyak orang-orang Islam yang melakukan tindakan mengatasnamakan agama kemudian membunuh saudaranya sendiri. Inilah yang diprihatinkan oleh Syekhul Azhar Syekh Ahmad Thayyib, dan memang juga beralasan karena sekarang ini banyak orang yang mengatasnamakan agama tetapi justru mereka melakukan tindakan-tindakan yang arohan, tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Beliau menyatakan tidak satupun catatan sejarah ditemukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan tindakan kepada orang lain atas tangannya sendiri, baik itu memukul, membunuh, apalagi yang berbuat lebih dari itu. Nabi melakukan tindakan dengan tangan sendiri itu di saat beliau berjihad melawan musuh, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, kondisi kita sekarang ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita jaga bersama. Tradisi yang sudah dibangun dan diajarkan oleh Rasulullah kepada umat ini adalah wajib bagi kita untuk menjaganya. Kita hidup di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, agama, etnis, bahasa, ratusan. Tetapi bisa kita nikmati bersama, kita bisa hidup nyaman, sekalipun kadang juga panen gagal. Kadang jagung gagal panen, padi gagal panen, tapi kita masih nikmat, bisa sholat bersama-sama, kita bisa senyum di mana saja, kita masih bisa bakar-bakar ikan. Ini sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah di negara kita. Sekalipun kita mungkin berdampingan dengan orang yang berbeda agama dengan kita, tetapi kita tidak pernah usil kepada mereka. Dan ini merupakan rahmat terbesar yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia. Harus dijaga.
Sekarang di berbagai negara yang juga muslim, jangankan pengajian seperti ini, untuk mengadakan kegiatan yang kecil saja itu bisa menjadi masalah. Tapi kita ini bisa mengadakan kegiatan di masjid-masjid, halakoh-halakoh. Bahkan juga kadang bisa menutup jalan untuk mengadakan kegiatan tabligh akbar. Kalau tidak di negara Indonesia, sulit ditemukan. Maka tradisi ini perlu kita rawat bersama agar tidak terjadi seperti yang ada di Timur Tengah. Jangan sampai seperti di Palestina, di Syria, Yaman, ya, Afghanistan, bahkan juga Mesir. Ya Allah, kita sudah merdeka 76 tahun, ya. Kita akan menuju kepada 1 abad 100. Tentu kudanya ini sangat berat. Maka kita berkewajiban untuk menjaga apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Karena ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau di Indonesia ini tidak ada majelis taklim, tidak ada pondok pesantren, habis Pak. Makanya hari santri kemarin tanggal 22 merupakan kado terbesar yang diberikan oleh negara. Pak Jokowi menghendaki ada hari santri nasional, tepatnya 22 Oktober. Santri ini penting, ini penyanggah bangsa dan negara. Selain Pancasila yang sudah dikukuhkan sebagai dasar negara kita, lambang kita, ideologi Pancasila, banyak pesantren-pesantren yang menjaga tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis taklim di masjid bagian daripada tradisi yang dibangun oleh Nabi. Para sahabat Rasulullah yang belajar tentang agama di sekeliling Masjid Nabawi yang dikenal dengan Sufah, itu melahirkan sahabat-sahabat yang memiliki integritas yang kuat, dan mereka ini adalah senantiasa menjaga tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kata Nabi disebut ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabat. Para sahabat Nabi banyak, tapi sahabat Rasulullah yang dikenal dengan Khulafa ar-Rasyidun adalah sahabat besar, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Ali Al-Murtadah karramallahu wajhah, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Itulah yang dipegang teguh oleh para ulama sampai kepada kita. Termasuk juga majelis seperti begini, sebuah tradisi yang pernah diajarkan oleh Nabi dengan sahabat. Maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, dengan kompleksitas heterogenitas yang ada di Indonesia yang plural ini, maka patut kita jaga bersama
Jangan pernah kita mengotori diri kita, mengotori umat, mengotori ajaran Nabi dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, justru akan memperkeruh perpecahan dan percekcokan di kalangan umat akibat tindakan kita main hakim sendiri, tindakan kekerasan kepada orang lain, bahkan juga menyudutkan orang lain. Maka kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita adalah rahmat terbesar dalam hidup ini. Kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Islam adalah kado terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Maka patut kita selalu bersyukur kepada Allah, karena tidak ada kenikmatan terbesar diberikan oleh Allah kecuali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tradisi Maulid sini sama Maulid 12 Rabiul Awal arak dulang. Jadi berbagai macam masjid niki kegiatan Maulid sampai kadang penamatnya 1 meter. Tradisi Lombok nggih. Habis makan bedulang nih arak penamat malih. Itu bagian kesyukuran. Ya sudah, tidak apa-apa, tradisi itu juga ya, setahun sekali rasa kecintaan kita ya, kepada Nabi. Jangan lantas kemudian yang nggak suka Maulid kemudian membid'ah-bid'ahkan. Padahal yang membid'ahkan itu kalau dikasih dulang sama petamat diterima juga. Dan itu bagai rasa syukur kita kepada Allah, merupakan satu kebahagiaan yang terbesar, dan itu kata Allah dalam Al-Quran juga boleh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun kata Allah dalam Quran itu, Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakan Muhammad, dengan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah, maka yang demikian itu berbahagialah kalian semua. Huwa khairam mimma yajma'un. Itu semua lebih baik dibandingkan apa yang ada di muka bumi ini dikumpulkan. Nah, kelebihan dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita ini menurut para ulama adalah diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita sebagai umatnya ini bersyukur kehadiran beliau, kemudian meneladani kembali, menghidupkan kembali ajaran-ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang cinta Nabi itu selalu bersolawat kepada Nabi, menjadikan bulan-bulan Maulid ini adalah senantiasa menyambungkan sholawat kepada Nabi. Jangankan kita umat Islam, umat yang jauh dengan Nabi, Allah dan malaikat pun juga bersalawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala
nabi yang dicintai oleh Allah sebagai utusan Allah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka kita sebagai umatnya juga wajib bersolawat. Makanya orang yang banyak solawat itu, masya Allah Pak, luar biasa. Ada cerita namanya Imam Sibli ya, dalam kitab Nasaih kalau tidak salah, itu suatu saat gurunya bermimpi, Imam Ibnu Mubarak bermimpi itu Imam Sibli ini diciumi oleh Rasulullah. Akhirnya dalam mimpi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau mencium keningnya Sibli? Kata Nabi, di dadanya itu banyak sholawat kepada aku. Dia selalu baca sholawat kepada aku. Maka mendengar itu kemudian gurunya ini memanggil Sibli. Begitu sampai diciumi keningnya itu. Kenapa ya Syekh? Kau mencium aku seperti itu. Aku ini muridmu. Ternyata gurunya bilang, aku kepingin mencium keningmu yang telah dicium oleh Rasulullah, agar besok ini menjadi saksi bahwa aku telah mencium apa yang dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat ini mudah diucapkan, tapi kadang juga kita berat mengucapkan. Kalau kita sehari bisa bersolawat 1.000, 10.000, masya Allah. Tapi ya begitu Pak, memang kadang berat. Tidak cukup sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, pendek. Yang panjang juga banyak. Salat Nariyah ada, salawat Tibbil Qulub ada, ya. Salawat Badar juga ada. Banyak, tapi yang singkat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, pendek. Tapi lisan kita ini kadang memang tidak terbiasa mengucapkan sholawat itu, jadinya juga berat untuk mengucapkan. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu bukti kita mencintai Nabi adalah selalu menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian, itu yang pertama yang harus kita lakukan pada saat bulan-bulan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, tentu juga apa yang sudah dipesankan oleh Syekh Ahmad Tayyib sebagai Imamul Akbar Kairu Mesir, menjadi renungan bagi kita semua bahwa patut bagi kita semua adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di dunia ini yang bisa kita teladani. Andaikan hari ini kita meneladani seseorang, kadang juga besok berubah. Namanya manusia. Tapi kalau baginda Rasulullah sudah dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah,
akhlaknya sampai disebut oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang begitu luhur, yang begitu agung. Maka wajib bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meneladani itu semua. Itu sebabnya Allah mengabadikan dalam Al-Quran guna mengingatkan umatnya bahwa dalam diri Rasulullah itu ada uswah yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah menyebut pada diri Rasulullah itu ada uswah. Tapi ingat, tidak setiap umat Nabi bisa mencontoh Nabi. Tidak setiap manusia itu bisa meneladani Nabi. Lantas siapa yang bisa meneladani Nabi? Ayatnya sudah menyatakan tuh. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang hidupnya hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau hidupnya tidak mengharapkan ridho Allah, susah menjalankan syariat Allah, ajaran ditinggalkan, akan susah meneladani Nabi. Tapi bagi orang yang mengharapkan ridho Allah dalam hidupnya, selalu tawajjuh, ta'alluq hatinya ilallah, maka pasti Allah juga akan memberikan kemudahan dan membukakan hati setiap orang yang ingin meneladani Rasulullah. Nah, kuncinya di situ, Pak. Jadi kalau kita kepingin meneladani ya itu, dan yang diteladani ini banyak sekali. Kalau kita mau membaca di surah Ali Imran, bagaimana Nabi itu layyinahnya. Beliau termasuk sosok manusia yang paling lemah lembut. Akibat apa? Akibat rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu adalah diberikan kepada orang-orang yang memang butuh rahmat Allah. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebabnya Allah menyebut dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Pertama disebut oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat Allah engkau Muhammad menjadi orang yang lemah lembut. Nah, ini harus kita garis bawahi. Jadi hidup ini jangan keras. Hidup ini nyontoh Nabi itu lemah lembut. Kalau misalkan kita nggak cocok sama orang, kemudian lantas jangan kita ngamuk duluan. Mungkin orang itu nggak suka dengan kita, diambil positifnya. Oh, barangkali memang ada yang salah dalam diri saya. Maka kemudian kita berubah untuk menjadi yang lemah lembut. Ini Nabi gitu, lintalahu. Sebab kalau kita hidup ini tidak lemah lembut kepada siapapun, maka orang tidak akan suka dengan kita. Orang yang kasar itu pasti juga banyak yang disuka orang.
Karena itu ayat itu diingatkan oleh Allah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau Muhammad memiliki perangai hati yang keras, maka orang yang di sekitarmu itu akan lari darimu semua. Itu Nabi sudah diingatkan. Oleh karena itu Nabi itu ketika berdakwah walaupun dilempari kotoran, dilempari dengan bebatuan, berdarah dan sebagainya, Nabi menahan, Nabi sabar. Subhanallah. Tidak pernah membalas kepada siapapun dan tidak pernah menyakiti kepada siapapun. Itu sebabnya Nabi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nih, satu, lemah lembut. Jadi memang kita ini ada yang orang itu memang watuk wahingnya ya begitu. Jadi pemarah, sedikit-sedikit ngamuk, ya. Jangankan tetangganya, istri dan anaknya juga diamuk juga. Ini kadang-kadang kesalahan kita. Kalau kita kembali ke ajaran Nabi, maka mencontoh Rasulullah itu adalah ayo kita tata hati kita agar kita menjadi orang-orang yang lemah lembut. Yang kedua, fa'fu anhum, menjadi orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita ini kadang juga pernah disakiti oleh orang. Wih, kadang sampai 7 keturunan tidak pernah memaafkan. Biarkan sudah sampai mati tidak akan saya maafkan. Padahal memaafkan itu adalah sifat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberat apapun kesalahan orang, tapi kemudian kita memaafkan kesalahan orang itu, maka kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'fu anhum. Yang kedua, yang ketiga, suka mendoakan orang lain, lebih-lebih orang yang berbuat salah dan menyakiti kita. Wastaghfir lahum. Bagaimana Nabi itu ketika dakwah di Taif, dilempari, dikejar-kejar sampai menyelinap di kebun, diselamatkan sahabat. Umpama Nabi tidak menyelinap, tidak selamatkan sahabat, bisa terbunuh. Tapi itulah rekayasa Allah, itulah kehendak Allah. Nabi selamat, dan apa yang dilakukan oleh Nabi, beliau berdoa, ya Allah, hari ini orang-orang Taif tidak suka ajaran yang kami bawakan. Hari ini mereka mengejar, mereka kafir. Ya Allah, kami ridho, tapi jadikan keturunan orang-orang Taif menjadi orang-orang yang beriman kepadamu. Maka doa itu didengar Allah, dan tidak ada satupun orang di Taif itu yang kufur sekarang ini. Semuanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang jahat itu didoakan saja. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kesadaran. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kenikmatan, rezeki yang banyak. Kalau bisa istrinya kau tambah lagi, begitu. Kalau sudah diberikan kenikmatan, insya Allah tidak ganggu lagi. Kenapa? Ada nikmat yang diberikan Allah. Dari mana? Doa orang yang dizolimi. Karena orang yang terzolimi itu adalah ad-du'a mustajabah. Nih, wastaghfir lahum. Yang keempat, wasyawirhum fil amr. Dipanggil, diajak untuk bicara, musyawarah. Kalau ada hal-hal yang tidak suka, didekati, ayo apa sih maunya, ayo kita musyawarah dengan baik. Itu ciri daripada umat Nabi. Jangan dijauhi. Kalau dijauhi semakin gak suka. Tapi orang yang tidak suka kita ajak, bangun islah,
Kalau sudah menjadi rijalul islah, orang-orang yang membuat kebaikan, maka insya Allah Allah juga akan menurunkan rahmatnya. Wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Maka Nabi itu mengajak musyawarah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Di Madinah itu ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, diajak musyawarah. Bagaimana membangun bangsa, membangun peradaban. Kemudian dikasih pendapat, dan pada akhirnya Rasulullah bisa melindungi orang-orang yang minoritas dan tidak memberlakukan mereka dengan cara yang keji, tetapi Rasulullah melindungi orang-orang yang mau diajak untuk berdamai. Itu sebabnya ada namanya kafir zimmi, ada juga kafir harbi. Kafir harbi itu ada orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, wajib juga diperangi. Tapi kafir zimmi, orang-orang yang tidak memerangi umat Islam, wajib dilindungi. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah kita lakukan, baru kita pasrah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka Allah akan memberikan keputusan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, ini barangkali yang bisa menjadi renungan kita semua pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan kelembutan kepada hati kita semua. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allah memberikan kekuatan kepada hati kita untuk senantiasa memintakan ampun kepada orang-orang yang pernah bersalah dan menzalimi kita. Dan kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita semua agar hati kita ini ada selalu pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu maka Allah akan menurunkan kerahmatan kepada kita dan keluarga kita. Masyarakat kita akan diberikan cahaya oleh Allah, dan bangsa negara ini akan menjadi bangsa yang kuat karena persaudaraan antara umat Islam, persaudaraan antar manusia, umat beragama, dan senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan mengijabah permohonan kita pada pagi hari ini, sehingga kita senantiasa mendapatkan ma'unah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, barangkali ini yang dapat yang sampaikan, semoga ada manfaatnya khusus kepada Al-Fakir Zaidi Abdad dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup majelis ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa sadarta wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Demikian
Bapak Ibu jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim waffaqana Allah mimma yuhibbu wa yardah wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.